Nama saya Tania Intan Pratama dengan NPM 181000181. Kelas A di bawah bimbingan dosen Ibu Tuti Rastuti SHMH. Tanggal pembuatan video 2 Januari tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi pengangkutan laut. Untuk memenuhi UAS Hukum Asuransi Fakultas Hukum Universitas Pasundan tahun 2020. Yuk simak penjelasannya. Pendahuluan. Alasan pemilihan topik. Saat ini, jenis transportasi melalui jalur laut sudah menjadi hal yang sering dipilih oleh masyarakat karena biayanya yang terjangkau dan lebih efisien bila membawa barang-barang banyak. Namun, ada kalanya transportasi melalui laut ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tenggelamnya kapal atau kecelakaan lainnya yang dapat terjadi di lautan. Di sini, saya memilih materi mengenai asuransi pengangkutan laut karena dapat kita lihat ada banyak kejadian yang sudah terjadi belakangan ini mengenai kasus kecelakaan di laut atau bahkan tenggelamnya kapal di perairan, juga hal-hal lainnya yang dapat terjadi di lautan. Gambaran singkat kasus tenggelamnya kapal yang pernah terjadi. Sebagai contoh, salah satu hal yang tidak diinginkan adalah pada tahun 2018, di mana kapal motor Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Kapal tersebut mengangkut sekitar 193 penumpang. Terkait kejadian tenggelamnya kapal motor ini, maka PT Asuransi Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi harus membayar asuransi kepada korban tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Pembayaran asuransi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi kepada korban atas kejadian ini. Identifikasi masalah yang saya ambil. Yang pertama, apakah aspek hukum yang timbul dari tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba tersebut? Yang kedua, bagaimana akibat hukum atau tanggung jawab perusahaan asuransi pengangkutan laut? Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan apabila hal serupa tersebut terjadi lagi? Pembahasan yang pertama, aspek hukum yang timbul dari tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba. Karena tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba ini, maka aspek hukum yang timbul salah satunya adalah asuransi pengangkutan laut. Lalu, apa yang dimaksud dengan asuransi pengangkutan laut? Asuransi pengangkutan laut merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung pada saat pemindahan penumpang atau barang atas kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebagai alat pengangkut dan barang sebagai muatan kapal dari kemungkinan resiko kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh bahaya-bahaya laut atau bahaya lain yang berhubungan dengan bahaya laut. Asuransi pengangkutan laut ini termasuk ke dalam jenis asuransi kerugian. Selanjutnya, unsur-unsur asuransi pengangkutan laut. Yang pertama, benda yang diasuransikan juga banyak. Misalnya, alat perlengkapan, bahan keperluan hidup, uang angkutan sebagaimana tertuang dalam pasal 593 KUHD. Yang kedua, jumlah bahaya yang dapat diasuransikan ada yang bersumber dari bahaya alam seperti topan, gelombang besar, hujan deras, gunung es, juga bersumber dari orang, misalnya nahkoda, awak kapal, dan pihak ketiga seperti bajak laut dan perampokan. Yang ketiga, asuransi pengangkutan laut mempunyai dua objek bahaya, yaitu kapal dan barang-barang muatan. Pembahasan yang kedua, akibat
terlibat hukum atau tanggung jawab perusahaan asuransi pengangkutan laut. PT Jasa Raharja menyatakan menjamin seluruh korban kapal motor Sinar Bangun. Seluruh korban terjamin oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Berdasarkan undang-undang tersebut, santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia akan diberikan sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan bagi korban luka-luka, Jasa Raharja menerbitkan jaminan biaya perawatan ke rumah sakit tempat korban dirawat. Beberapa sumber hukum yang mengatur mengenai asuransi pengangkutan laut. Yang pertama terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1338 ayat 1, pasal 1320, pasal 1865, dan pasal 1365. Sumber hukum lainnya terdapat dalam buku kedua bab 11 pasal 709 sampai 721 KUHD tentang avaria. Selanjutnya buku kedua bab 9 dan 10 pasal 592 sampai 685 dan pasal 686 sampai 695 KUHD tentang asuransi bahaya laut dan bahaya perbudakan. Selanjutnya buku pertama bab 9 pasal 246 sampai 286 KUHD tentang asuransi pada umumnya sejauh ketentuan khusus tidak menentangnya. Selanjutnya buku kedua bab 12 pasal 744 KUHD tentang berakhirnya perikatan dalam perdagangan laut. Pembahasan yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan apabila hal serupa tersebut terjadi lagi. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan pada kasus yang saya ambil bila hal serupa terjadi lagi adalah melakukan sosialisasi kepada setiap penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan laut untuk selalu berwaspada kepada berbagai risiko yang mungkin akan terjadi baik di laut, darat, maupun udara. Serta pihak dari PT Jasa Raharja mencantumkan pada tiket yang akan diterima oleh penumpang bahwa bila terjadi suatu kecelakaan dan menimbulkan kerugian yang diderita pada penumpang akan diberikan asuransi. Penutup, yang pertama kesimpulan. Tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba dapat dijadikan objek asuransi pengangkutan laut karena kapal motor Sinar Bangun memenuhi unsur-unsur sebagai objek asuransi yang memiliki risiko asuransi. Kapal motor Sinar Bangun juga memenuhi syarat sebagai kapal angkutan pelayaran rakyat, termasuk penumpang yang ada dalam kapal ini berhak untuk mendapatkan pemberian asuransi. Oleh karena itu, PT Jasa Raharja memang sudah seharusnya memberikan pembayaran asuransi terhadap para korban. Yang kedua, saran. Perlu dipertahankan upaya pemerintah ini melalui PT Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi untuk memberikan tanggung jawab terhadap kecelakaan dalam transportasi. Salah satunya transportasi melalui laut ini. Karena bila dilihat dari kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja sudah memenuhi keadilan dan tanggung jawabnya kepada korban. Oleh karena itu, hal ini perlu dipertahankan. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.